Selamat datang dan selamat mendengarkan Sirah Nabawiyah episode ke-9 tentang agama bangsa Arab. Mayoritas bangsa Arab mengikuti dakwah Nabi Ismail alaihi salam, yaitu tatkala beliau menyeru kepada agama bapaknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Inti ajarannya menyembah kepada Allah, mengesahkannya dan memeluk agamanya. Waktu bergulir sekian lama, hingga banyak di antara mereka yang melalaikan ajaran yang pernah disampaikan kepada mereka. Meskipun demikian, masih ada sisa-sisa tauhid dan beberapa syiar dari agama Ibrahim, hingga muncul Amru bin Luhai, pemimpin Bani Khuza'ah. Dia tumbuh sebagai orang yang dikenal suka berbuat kebajikan, mengeluarkan sedekah, dan peka terhadap urusan-urusan agama, sehingga semua orang mencintainya dan hampir-hampir menganggapnya sebagai salah seorang ulama besar dan wali yang disegani. Suatu saat, dia mengadakan perjalanan ke Syam. Di sana, dia melihat penduduk Syam yang menyembah berhala dan menganggap hal itu sebagai sesuatu yang baik serta benar. Sebab, menurutnya, Syam adalah tempat para rasul dan kitab. Karena itulah, dia pulang sambil membawa berhala Hubal dan meletakkannya di dalam Ka'bah. Setelah itu, dia mengajak penduduk Mekah untuk membuat kesyirikan terhadap Allah. Orang-orang Hijaz pada akhirnya banyak yang mengikuti penduduk Mekah karena mereka dianggap sebagai pengawas Ka'bah dan penduduk tanah suci. Berhala mereka yang tertua adalah Manat, yang ditempatkan di Musyallal, di tepi Laut Merah di dekat Kudaid. Kemudian mereka membuat Lata di Taif dan Uzza di Wadi Naklah. Inilah 3 berhala yang paling besar. Setelah itu, kemusyrikan semakin merebak dan berhala-berhala yang lebih kecil bertebaran di setiap tempat di Hijaz. Dikisahkan bahwa Amru bin Luhai mempunyai pembantu dari jenis jin. Jin ini memberitahukan kepadanya bahwa berhala-berhala kaum Nuh, Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasr terpendam di Jeddah. Maka dia datang ke sana dan mengangkatnya, lalu membawanya ke Tihama. Setelah tiba musim haji, dia menyerahkan berhala-berhala itu kepada berbagai kabilah. Akhirnya, berhala-berhala itu kembali ke tempat asalnya masing-masing. Dengan demikian, di setiap kabilah dan di setiap rumah, hampir bisa dipastikan ada berhalanya. Selain itu, mereka memenuhi Al-Masjid Al-Haram dengan berbagai macam berhala dan patung. Ketika Rasulullah SAW menaklukkan Mekah, di sekitar Ka'bah terdapat 360 berhala. Rasulullah menghancurkan berhala-berhala itu hingga runtuh semua. Selanjutnya, beliau memerintahkan agar berhala-berhala tersebut dikeluarkan dari masjid dan dibakar. Begitulah kisah kemusyrikan dan penyembahan terhadap berhala yang menjadi fenomena terbesar dari agama orang-orang jahiliyah yang menganggap dirinya berada pada agama Ibrahim. Mereka juga mempunyai beberapa tradisi dan upacara penyembahan berhala yang mayoritas diciptakan oleh Amru bin Luhai. Orang-orang mengira apa yang diciptakan Amru itu merupakan sesuatu yang baru dan baik, serta tidak mengubah agama Ibrahim. Di antara upacara penyembahan berhala yang mereka lakukan adalah: yang pertama, mereka mengelilingi berhala dan mendatanginya sambil berkomat-kamit di hadapannya. Mereka meminta pertolongan kepadanya tatkala menghadapi kesulitan, berdoa untuk memenuhi kebutuhan dengan penuh keyakinan bahwa berhala-berhala itu bisa memberikan syafaat di sisi Allah dan mewujudkan apa yang mereka kehendaki. Yang kedua, mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala, merunduk dan sujud di hadapannya. Yang ketiga, mereka mengadakan penyembahan dengan menyajikan berbagai macam korban, menyembelih hewan piaraan dan hewan korban demi berhala dan menyebut namanya. 2 jenis penyembelihan ini telah disebutkan Allah di dalam firman-Nya, "Wa ma dzubiha 'alan nusubi," dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Al-Maidah ayat 3. "Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismuhullah 'alaihi," dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Surat Al-An'am ayat 121. Kemudian yang keempat, bentuk peribadatan yang lain. Mereka mengkhususkan
sebagian dari makanan dan minuman yang mereka pilih untuk disajikan kepada berhala, dan juga mengkhususkan bagian tertentu dari hasil panen dan binatang piaraan mereka. Ada juga orang-orang tertentu yang mengkhususkan sebagian lain bagi Allah. Yang pasti, mereka mempunyai banyak sebab untuk memberikan sesaji kepada berhala yang tidak akan sampai kepada Allah. Apa yang mereka sajikan kepada Allah hanya sampai kepada berhala-berhala mereka. Allah berfirman, وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah. Lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami. Maka saji-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah, dan saji-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu. Surat Al-An'am ayat 136. Kemudian yang kelima, di antara jenis peribadatan yang mereka lakukan ialah dengan bernazar, menyajikan sebagian hasil tanaman dan ternak untuk berhala-berhala itu. Allah berfirman, وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افتراء alaih sayajzihim bima kanu yaftarun. Dan mereka mengatakan, inilah hewan ternak dan tanaman yang dilarang, tidak boleh memakannya kecuali orang yang kami kehendaki menurut anggapan mereka, dan ada binatang ternak yang diharamkan menungganginya, dan ada binatang ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah waktu menyembelihnya, semata-mata membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Kelak Allah akan membalas mereka terhadap apa yang selalu mereka ada-adakan. Surat Al-An'am ayat 138. Yang keenam, beberapa jenis unta yang dijuluki Bahirah, Saibah, Wasilah, dan Hami juga diperlakukan sedemikian rupa. Ibnu Ishaq mengisahkan, Bahirah ialah anak Saibah, unta betina yang telah beranak 10, yang semuanya betina dan sama sekali tidak mempunyai anak jantan. Unta ini tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya, dan susunya tidak boleh diminum kecuali oleh tamu. Jika kemudian melahirkan lagi anak betina, maka telinganya harus dibelah. Setelah itu, ia harus dilepaskan secara bebas bersama induknya, dan harus mendapat perlakuan seperti induknya. Wasilah adalah domba betina yang selalu melahirkan anak kembar betina selama 5 kali secara berturut-turut. Tidak diselingi kelahiran anak jantan sama sekali. Domba ini dijadikan sebagai perantara untuk peribadatan. Oleh karena itu, mereka berkata, aku mendekatkan diri dengan domba ini. Tetapi, bila setelah itu unta tersebut melahirkan anak jantan dan tidak ada yang mati, maka domba ini boleh disembelih dan dagingnya dimakan. Hami adalah unta jantan yang sudah membuntingi 10 betina, yang melahirkan 10 anak betina secara berturut-turut tanpa ada jantannya. Unta seperti ini tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya, harus dibiarkan lepas dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan apapun. Untuk itu Allah menurunkan ayat, Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa aktsaruhum la yaqilun. Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya Bahirah, Saibah, Wasilah, dan Ham. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Al-Maidah 103. Allah juga menurunkan ayat, wa qalu ma fi butuni hadhil an'ami khalisatun lidzukurina wa muharramun ala azwajina wa in yakun maitatan fahum fihi syuraka. Dan mereka mengatakan, apa yang ada dalam perut binatang ternak ini adalah khusus untuk pria kami dan diharamkan atas wanita kami. Dan jika yang dalam perut
itu dilahirkan mati, maka pria dan wanita sama-sama boleh makannya. Al-An'am 139. Namun, ada yang menafsirkan binatang ternak tersebut berbeda dengan yang telah disebutkan tadi. Sa'id bin al-Musayyab telah menegaskan bahwa binatang-binatang ternak dipersembahkan untuk tauhid-tauhid mereka. Di dalam As-Shahih disebutkan secara marfu bahwa Amru bin Luhai adalah orang pertama yang mempersembahkan unta untuk berhala. Bangsa Arab berbuat seperti itu terhadap berhala-berhalanya dengan disertai keyakinan bahwa hal itu bisa mendekatkan mereka kepada Allah dan menghubungkan mereka kepadanya serta memberikan manfaat di sisinya, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Az-Zumar ayat 3. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka menyembah selain kepada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Yunus ayat 18. Orang-orang Arab juga mengundi nasib dengan menggunakan anak panah yang tidak ada bulunya. Anak panah yang digunakan untuk mengundi nasib tersebut diberi 3 tanda. Anak panah pertama diberi tanda ya, dan anak panah kedua diberi tanda tidak, dan anak panah ketiga tidak diberi tanda apa-apa. Mereka mengundi nasib untuk memastikan pelaksanaan suatu keinginan atau rencana, seperti bepergian atau lain-lainnya, dengan menggunakan anak panah itu. Jika yang keluar panah bertanda ya, mereka melaksanakannya, dan jika yang keluar panah bertanda tidak, mereka menangguhkannya hingga tahun depan dan berbuat hal serupa lagi. Bila yang keluar anak panah yang tidak diberi tanda, mereka mengulanginya lagi. Selain 3 anak panah bertanda seperti itu, ada jenis lain lagi yang diberi tanda air dan tebusan. Ada juga anak panah bertanda dari golongan kalian atau bukan dari golongan kalian, atau anak angkat, jika mereka memperkarakan nasab seseorang. Mereka membawa orang itu ke hadapan Hubal sambil membawa 100 hewan korban dan diserahkan kepada pengundi anak panah. Jika yang keluar tanda dari golongan kalian, maka orang tersebut merupakan golongan mereka. Dan jika yang keluar tanda bukan dari golongan kalian, maka orang tersebut hanya sebagai rekan persekutuan. Dan jika yang keluar tanda anak angkat, maka orang tersebut tak ubahnya anak angkat, bukan termasuk dari golongan mereka, dan juga tidak bisa didudukan sebagai rekan persekutuan. Perjudian dan undian tidak berbeda jauh dengan hal tersebut. Mereka membagi daging korban yang telah disembelih berdasarkan undian itu. Mereka juga percaya kepada perkataan peramal, orang pintar, dan ahli nujum. Peramal adalah orang yang mengabarkan sesuatu yang bakal terjadi di kemudian hari. Ia mengaku bisa mengetahui rahasia gaib pada masa mendatang. Di antara peramal ini, ada yang mengaku memiliki pengikut dari golongan jin yang memberinya suatu pengabaran. Di antara mereka mengaku bisa mengetahui hal-hal gaib lewat suatu pemahaman yang dimilikinya. Di antara mereka mengaku bisa mengetahui berbagai masalah lewat isyarat atau sebab yang memberinya petunjuk dari perkataan, perbuatan, atau keadaan orang yang bertanya kepadanya. Orang semacam ini disebut paranormal atau orang pintar. Ada pula yang mengaku bisa mengetahui orang yang kecurian dan tempat di mana dia kecurian, serta orang tersesat dan lain-lain. Selain peramal, ada ahli nujum, yaitu orang yang memperhatikan keadaan bintang dan planet. Lalu dia menghitung perjalanan dan waktu peredarannya, agar dengan begitu dia bisa mengetahui berbagai keadaan di dunia dan peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi pada masa mendatang. Pembenaran terhadap pengabaran ahli nujum pada hakikatnya merupakan keyakinan terhadap bintang-bintang, sedangkan keyakinan mereka terhadap bintang-bintang merupakan keyakinan terhadap hujan. Mereka berkata, hujan yang turun kepada kami berdasarkan bintang ini dan itu. Di kalangan mereka juga ada tradisi tiarah, yakni pesimis terhadap sesuatu. Pada mulanya, mereka mendatangkan seekor burung atau biri-biri
lalu melepasnya. Jika burung atau biri-biri itu pergi ke arah kanan, mereka jadi bepergian ke tempat yang hendak dituju, dan hal itu dianggap sebagai pertanda baik. Jika burung atau biri-biri tersebut berjalan ke kiri, mereka mengurungkan niatnya untuk bepergian dan menganggapnya sebagai tanda kesialan. Mereka juga meramal di tengah perjalanan bila bertemu burung atau hewan tertentu. Tidak berbeda jauh dengan hal tersebut adalah kebiasaan mereka menggantungkan ruas tulang kelinci. Mereka juga meramal kesialan dengan sebagian hari, bulan, hewan, atau wanita. Mereka percaya bahwa bila ada orang mati terbunuh, jiwanya tidak tentram bila dendamnya tidak dibalaskan. Ruhnya bisa menjadi burung hantu yang berterbangan di padang pasir seraya berkata, "Berilah aku minum, berilah aku minum." Jika dendamnya sudah dibalaskan, maka ruhnya menjadi tentram. Sekalipun masyarakat Arab sangat bodoh seperti itu, sisa-sisa agama Ibrahim tetap ada di kalangan mereka, dan mereka sama sekali tidak meninggalkannya. Seperti pengagungan terhadap Ka'bah, tawaf, haji, umrah, wukuf di Arafah, dan Muzdalifah, meskipun ada hal-hal baru dalam pelaksananya. Di antara orang-orang Quraisy tetap ada yang mengatakan, "Kami adalah anak keturunan Ibrahim dan penduduk Tanah Suci, penguasa Ka'bah dan penghuni Mekah. Tidak ada seorang pun dari bangsa Arab yang mempunyai hak dan kedudukan seperti kami. Maka tidak layak bagi kami keluar dari Tanah Suci ini ke tempat lain. Karena itu, mereka tidak melaksanakan wukuf di Arafah dan tidak ifadah dari sana, tetapi ifadah dari Muzdalifah." Tentang hal ini, Allah menurunkan ayat, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nas." Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak, Arafah. Surat Al-Baqarah ayat 199. Hal-hal baru lainnya, mereka berkata, tidak selayaknya bagi orang-orang Quraisy untuk memberi makan keju dan meminta minyak samin ketika mereka sedang ihram. Mereka tidak boleh masuk Baitul Haram dengan mengenakan kain wol, dan tidak boleh berteduh jika ingin berteduh kecuali di rumah-rumah pemimpin selama mereka sedang ihram. Mereka juga berkata, penduduk di luar Tanah Suci tidak boleh memakan makanan yang mereka bawa dari luar Tanah Suci ke Tanah Suci bila kedatangan mereka untuk haji atau umrah. Mereka juga menyuruh penduduk di luar Tanah Suci untuk tetap mengenakan ciri pakaiannya sebagai penduduk bukan Tanah Suci pada awal kedatangan mereka untuk melakukan tawaf awal. Jika tidak memiliki ciri pakaiannya sebagai penduduk luar Tanah Suci, mereka harus tawaf dalam keadaan telanjang. Ini berlaku untuk kaum laki-laki, sedangkan untuk wanita harus melepaskan semua pakaiannya kecuali baju rumahnya yang longgar. Saat itu mereka berkata, "Hari ini tampak sebagian atau semuanya. Apa yang tiada tampak tiada diperkenankannya." Lalu Allah menurunkan ayat mengenai hal ini. "Ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Surat Al-A'raf ayat 31. Pakaian yang dikenakan penduduk luar Tanah Suci harus dibuang setelah melakukan tawaf awal, dan tak seorang pun boleh mengambilnya lagi. Begitu pula orang yang bersangkutan. Hal baru lainnya, mereka tidak memasuki rumah dari pintunya selama dalam keadaan ihram. Mereka membuat lubang di bagian belakang rumah, dan dari lubang itulah mereka keluar masuk rumahnya. Mereka menganggap hal itu sebagai perbuatan yang baik, namun Al-Quran melarangnya. Surat Al-Baqarah ayat 189. Semua ritual keagamaan tersebut adalah kesyirikan dan penyembahan terhadap berhala, keyakinan terhadap khayalan dan kufarat. Begitulah agama mayoritas bangsa Arab. Sebelum itu, sudah ada agama Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Sabi'ah yang masuk ke dalam masyarakat Arab. Orang-orang Yahudi mempunyai dua latar belakang, sehingga mereka berada di Jazirah Arab yang setidak-tidaknya digambarkan dalam dua hal berikut ini. Yang pertama, kepindahan mereka pada masa penaklukan bangsa Babylon dan Asyur di Palestina, yang mengakibatkan tekanan terhadap orang-orang Yahudi, penghancuran negeri mereka, dan pemusnahan mereka di tangan Nebukadnezar pada tahun 587 sebelum Masehi. Di antara mereka, banyak yang ditawan dan dibawa ke Babilonia.
Sebagian di antara mereka juga ada yang meninggalkan Palestina dan pindah ke Hijaz. Mereka menempati Hijaz bagian utara. Kemudian yang kedua, dimulai dari pencaplokan bangsa Romawi terhadap Palestina pada tahun 70 Masehi yang disertai dengan tekanan terhadap orang-orang Yahudi dan penghancuran haikal-haikal atau kuil-kuil mereka. Sehingga kabilah-kabilah mereka berpindah ke Hijaz, lalu menetap di Yasrib, Khaybar, dan Taiman. Di sana mereka mendirikan perkampungan Yahudi dan benteng pertahanan. Maka agama Yahudi menyebar di sebagian masyarakat Arab melalui para imigran Yahudi tersebut. Mereka selanjutnya memiliki beberapa peran yang bisa dicatat dari beberapa peristiwa yang bersifat politis sebelum munculnya Islam. Saat Islam datang, kabilah-kabilah Yahudi yang terkenal adalah Yahudi Khaybar, Bani Nadir, Bani Quraisyah, dan Bani Qainuqa. As-Samhudi menyebutkan di dalam Wafa'ul Wafa halaman 116 bahwa jumlah kabilah Yahudi saat itu lebih dari 20. Agama Yahudi masuk ke Yaman karena dibawa oleh penjual jerami yang bernama As'ad Abu Karb. Awal mulanya dia pergi untuk berperang ke Yasrib dan memeluk agama Yahudi di sana. Sepulangnya dari Yasrib ke Yaman, dia membawa 2 pemuka Yahudi dari Bani Quraisyah, sehingga agama Yahudi menyebar di sana. Setelah As'ad meninggal dunia dan digantikan anaknya, yaitu Yusuf Zunuwas, dia memerangi orang-orang Kristen dari penduduk Najran dan memaksa mereka untuk masuk agama Yahudi. Karena mereka menolaknya, maka dia menggali parit dan membakar mereka di dalam parit itu. Tak seorang pun yang tersisa, laki-laki maupun wanita, tua maupun muda. Ada yang mengisahkan bahwa korban yang dibunuhnya mencapai 20-40 ribu. Peristiwa ini terjadi pada bulan Oktober 523 Masehi. Al-Quran telah memuat sebagian kisah ini di dalam surat Al-Buruj. Sementara itu, agama Nasrani masuk ke Jazirah Arab melalui pendudukan orang-orang Habasyah dan Romawi. Pendudukan orang-orang Habasyah yang pertama kali di Yaman pada tahun 340 Masehi dan terus berlanjut hingga tahun 378 Masehi. Pada masa itu, misionaris Nasrani menyelusup ke berbagai tempat di Yaman. Tidak lama kemudian, ada seorang yang zuhud, yang doanya senantiasa dikabulkan dan memiliki karomah, datang ke Najran. Dia mengajak penduduk Najran untuk memeluk agama Nasrani. Mereka melihat garis-garis kejujuran dirinya dan kebenaran agamanya. Oleh karena itu, mereka memenuhi ajakannya untuk memeluk agama tersebut. Setelah orang-orang Habasyah menduduki Yaman untuk mengembalikan kondisi karena tindakan Zunuwas dan Abraha memegang kekuasaan di sana, maka agama Nasrani berkembang pesat dan sangat maju. Karena semangatnya dalam menyebarkan agama ini, Abraha membangun sebuah gereja di Yaman yang dinamakan Ka'bah Yaman. Dia menginginkan agar semua bangsa Arab berhaji ke gereja ini dan hendak menghancurkan Baitullah di Mekah. Namun Allah membinasakannya. Bangsa Arab yang memeluk agama Nasrani adalah dari suku-suku Ghassan, kabilah-kabilah Taglib, Tayyi, dan yang berdekatan dengan orang-orang Romawi. Bahkan sebagian Raja Hirah juga memeluk agama Nasrani. Adapun agama Majusi lebih banyak berkembang di kalangan bangsa Arab yang berdekatan dengan orang-orang Persia. Agama ini juga pernah berkembang di kalangan orang-orang Arab Irak, Bahrain, dan wilayah-wilayah di pesisir Teluk Arab. Ada pula penduduk Yaman yang memeluk agama Majusi ketika bangsa Arab menduduki Yaman. Sementara itu, agama Sobiah menurut beberapa kisah dan catatan berkembang di Irak dan lainnya yang dianggap sebagai agama kaum Ibrahim Kaldean. Banyak penduduk Syam dan Yaman pada masa dahulu yang memeluk agama ini. Setelah kedatangan beberapa agama baru seperti agama Yahudi dan Nasrani, agama Sobiah mulai kehilangan eksistensinya dan surut. Namun, sisa-sisa penganutnya tetap ada dan bercampur dengan penganut agama Majusi atau yang berdampingan dengan mereka di pemukiman masyarakat Arab di Irak dan di pinggiran Teluk Arab. Seperti itulah agama-agama yang ada pada saat kedatangan Islam. Namun, agama-agama itu sudah banyak disusupi penyimpangan dan hal-hal yang merusak. Orang-orang musyrik yang mengaku berada pada agama Ibrahim keadaannya sangat jauh dari perintah dan larangan syariat Ibrahim. Mereka mengabaikan tuntunan-tuntunan tentang akhlak yang mulia
kedurhakaan mereka tak terhitung banyaknya, dan seiring dengan perjalanan waktu, mereka berubah menjadi penyembah berhala dengan tradisi dan kebiasaan yang menggambarkan berbagai macam khurafat dalam kehidupan agama, kemudian mengimbas ke kehidupan sosial dan politik. Adapun orang-orang Yahudi telah menjelma sebagai orang-orang yang angkuh dan sombong. Pemimpin-pemimpin mereka menjadi sesembahan selain Allah. Para pemimpin itulah yang memutuskan hukum di antara manusia dan mengorek-orek kesalahan mereka, bahkan sampai kepada urusan yang masih terbetik di dalam hati dan belum diucapkan lisan. Ambisi mereka hanya satu, mendapatkan kekayaan dan kedudukan, sekalipun berakibat musnahnya agama dan menyebabkan kekufuran serta pengabaian terhadap ajaran-ajaran yang telah ditetapkan Allah dan yang dianjurkan bagi semua orang untuk menyucikannya. Agama Nasrani sendiri berubah menjadi agama paganisme yang sulit dipahami dan menimbulkan percampur-adukan antara Allah dan manusia. Kalaupun ada bangsa Arab yang memeluk agama ini, tidak ada pengaruh yang berarti, karena ajaran-ajarannya jauh dari model kehidupan yang mereka jalani dan yang tidak mungkin mereka tinggalkan. Semua agama bangsa Arab pada waktu itu, keadaan para pemeluknya sama dengan keadaan orang-orang musyrik. Hati, kepercayaan, tradisi, dan kebiasaan mereka hampir serupa.